To be fair, entah apa yang terjadi terhadap Manchester City. I don't know. Well, hari ini tanggal 2 Desember 2024. Manchester City harus takluk pada dini hari tadi oleh Liverpool dengan skor 2-0. Kesalahan-kesalahan individu yang membuat Manchester City kurang greget ya di babak pertama. Terutama tidak berfungsinya Matheus Nunes, tidak berfungsinya Bernardo Silva, tidak berfungsinya Phil Foden. Di babak pertama itu sangat kacau sekali. Dan yang harusnya umpan dari Mohamed Salah itu harusnya bisa diantisipasi oleh Kyle Walker, tetapi apalah daya, Ortega tidak mampu menepis dan juga kurangnya komunikasi membuat Gakpo melesakkan gol pertama di babak pertama. Lalu di babak kedua, kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh Ruben Dias, Kyle Walker mungkin bisa menjadi penyebab bahwa kita butuh regenerasi bek kanan. Please, tolong, karena sudah terlalu banyak kesalahan-kesalahan individu yang dilakukan oleh Walker. Kita ingat waktu di Champions League musim lalu, ketika kita kalah oleh Real Madrid, itu pun banyak sekali kesalahan dari Kyle Walker. Begitupun saat Tottenham mengalahkan kita di Etihad dengan skor 4-0. Kesalahan-kesalahan elementer dari sisi Walker itu sudah tidak bisa lagi ditolerir sebagai bagian dari sikap profesional. Nah, Walker harus punya pertanggungjawaban di sisi kanan pertahanan kita Manchester City. I know Rodri dan juga Kovacic memang absen dalam pertandingan kali ini karena cedera, dan bahkan Rodri harus kehilangan hingga akhir musim, yang membuat kita krisis general lapangan tengah. Gelandang bertahan yang sangat vital sekali yang membuat kita tidak tenang dalam mengantisipasi serangan balik. Well, Pep Guardiola 7 kali berturut-turut tanpa kemenangan, dan tentu saja ini hal yang sangat memprihatinkan sebagai fans Manchester City. Mungkin para rival sangat senang sekali bahwa saat ini Manchester City sedang dalam krisis permainan, krisis kepercayaan diri, dan kurangnya motivasi untuk bisa bermain kolektif. I don't know. Tentu saja ada ejekan dari fans-fans Liverpool terhadap nyanyian Pep Guardiola yang akan dipecat pada Senin nanti, tetapi respon Pep Guardiola dengan mengangkat 6 jari menandakan bahwa Pep Guardiola memenangkan 6 trofi Liga Premier dan beberapa kali mempecundangi fans Liverpool, membuat ini akan menjadi motivasi yang bisa membuat Manchester City dan Pep Guardiola bangkit. I don't know kapan, tetapi kami akan bangkit. Terus terang kami akan bangkit, kami akan berusaha untuk bisa menstabilkan kembali performa tim, meskipun untuk menjadi juara sepertinya akan sangat sulit sekali, mengingat
11 poin dan 4 kali kekalahan berturut-turut, dan belum juga paruh musim. Kita harus bisa realistis as a fans Manchester City. Saya harus realistis bahwa kita mungkin hanya bisa mengincar posisi 2 atau 3 besar di Premier League. Lupakan untuk juara, meskipun bola dan masih panjang perjalanan, tapi mengingat kita dengan kacamata permainan kita sebagai fans Manchester City mengatakan, nah ini sangat sulit untuk bisa mengejar Liverpool dengan konsistensi permainannya bersama Arne Slot dan juga kekompakannya bermain bersama, yang membuat tim-tim lain mungkin saja bisa kewalahan untuk menghadapi Liverpool. I know masih ada Arsenal yang mungkin bisa menjadi pesaing Manchester City untuk 2-3, bahkan Arsenal bisa menjadi pesaing untuk juara. Tetapi kalau untuk saat ini Manchester City, saya rasa harus bisa lebih realistis lagi sebagai fans. Dan juga kadang kita harus bisa merasakan kekalahan untuk tidak mendapatkan trofi, untuk dihina, dicaci. Sebagai fans, bertanda bahwa apa yang kita lakukan di 4 tahun berturut-turut menjuara Liga Premier adalah sungguh sangat berarti, dan membuat para fans begitu tidak senang terhadap pencapaian Manchester City dan rekor 4 kali juara Liga Inggris berturut-turut. Ini momentum bagi kita. Semoga saja di jendela transfer Manchester City mendatangkan setidaknya 3 pemain. Bek kanan harus ada pengganti Walker, dan biarlah Walker duduk di cadangan, dan pengganti Rodri untuk bisa setidaknya melapisi bolongnya lini pertahanan kita karena tidak adanya gelandang bertahan. Dan juga mungkin bisa jadi kita harus mencari pelapis dari Erling Haaland ketika Erling Haaland buntu saat permainan seperti apa yang kita lihat di Manchester City saat bertandang di Anfield dini hari tadi. Namun untuk saat ini bukannya saya pesimistis, tetapi setidaknya saya berkaca pada realitas seperti halnya yang dilakukan saat pertama kali Pep Guardiola berada menahkodai Manchester City 2016-2017, di mana Pep pada saat itu memang sangat sulit untuk bisa bersaing di Liga Inggris dan merombak beberapa pemain, mendatangkan pemain muda yang sesuai dengan filosofi bermainnya. Dan ini mungkin harus juga kita pikirkan bersama sebagai fans Manchester City untuk mendorong dan juga mensupport Pep Guardiola agar tetap bisa melatih Manchester City, juga mendorong agar melakukan regenerasi pemain yang bisa membuat Manchester City kurang kompetitif di Liga Premier. Well, banyak hal yang harus diubah. Grealish harus out, Walker harus punya pesaing untuk bisa mempush lagi dirinya sebagai yang terbaik. Terus pengganti Rodri harus kita temukan di jendela bursa transfer musim dingin. Claudio Echeverri harusnya bisa datang lebih awal di Januari nanti agar bisa mengisi slot yang saat ini memang sulit untuk dikembangkan, terutama di lini tengah penyerangan kita. Phil Foden underperform sekali, Gvardiol yang memang kurang dalam sering sekali melakukan kesalahan, terutama pada PSV Eindhoven, dan juga James McCarthy yang memang harus kita jual untuk bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Well, selamat untuk Liverpool. We will be back
stronger next match ya. Kita akan kembali kuat pada match-match selanjutnya. Terima kasih, salam olahraga, peace. Manchester City kalah, well